Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayat dari Prodi Keluarga Islam. Saya akan menjelaskan tentang Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bani Umayyah. Nama Daulah Umayyah itu berasal dari nama Umayyah bin Abdi Sam bin Abdi Manaf, salah seorang pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah ini dilatar belakangi oleh peristiwa Tahkim pada Perang Siffin. Tragedi kematian Utsman bin Affan selanjutnya dijadikan dalih untuk mewujudkan ambisi Muawiyah dan pengikut menuntut kepada Khalifah Ali pengganti Utsman agar dapat menyerahkan para pembunuh Utsman kepada mereka. Karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak Muawiyah menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan memisahkan diri dari pemerintah pusat. Peristiwa Tahkim ini dimenangkan oleh pihak Muawiyah dengan mengajukan usulan kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa Tahkim, Ali terpedaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus sebagai seorang raja. Muawiyah mendapatkan kursi kekhalifahan pada tahun 41 Hijriah setelah Hasan bin Ali berdamai dengannya. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun sejak 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 130 Hijriah atau 750 Masehi. Dengan berbagai cara, Muawiyah dapat menduduki jabatan khalifah dan menjadikannya sebagai hak keturunannya. Dengan demikian, Muawiyah telah mengubah sistem politik musyawarah dengan sistem monarki. Adapun beberapa khalifah Bani Umayyah itu ada 14. 1. Muawiyah bin Abi Sufyan. 2. Yazid bin Muawiyah. 3. Muawiyah bin Yazid. 4. Marwan bin Al-Hakam. 5. Abdul Malik bin Marwan. 6. Al-Walid bin Abdul Malik. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz. 9. Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. 10. Hisam bin Abdul Malik. 11. Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. 12. Yazid An-Nakis bin Al-Walid. 13. Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik. 14. Marwan bin Muhammad. Masa kejayaan dinasti Umayyah dalam keberhasilannya melakukan ekspansi kekuasaan Islam jauh lebih daripada Imperium Roma pada puncak kebesarannya. Dengan begitu, Umayyah Timur berhasil pula mengembangkan aspek-aspek peradaban Islam yang sangat besar kontribusinya bagi Islam pada masa selanjutnya. Berikut aspek-aspek perkembangan peradaban Islam. 1. Arsitektur. Seni bangun arsitektur pada zaman Umayyah bertumbuh pada bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama berupa masjid. 2. Organisasi militer. Pada masa Umayyah, organisasi militer terdiri dari angkatan darat atau Al-Jun, angkatan laut atau Al-Bahriyah, dan angkatan kepolisian atau Asyurta. Adapun organisasi kepolisian pada mulanya merupakan bagian dari organisasi kehakiman. 3. Perdagangan. 4. Kerajinan. Pada masa Khalifah Abdul Malik mulai dirintis pembuatan tiras semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. 5. Pengembangan ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu yang berkembang saat itu diantaranya tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, dan sirah atau tarikh. Berikutnya saya jelaskan tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbas melewati rentang waktu yang sangat panjang, yaitu 5 abad dimulai dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim Alawiyun.
setelah meninggalnya Rasulullah dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Kelahiran Bani Abbasiyah erat kaitannya dengan gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintah Bani Umayyah. Masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Selama dinasti Bani Abbasiyah berdiri, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan itu, para sejarawan biasanya membagi kekuasaan Bani Abbasiyah pada 4 periode. Periode 1, masa Abbasiyah, yaitu semenjak lahirnya dinasti Abbasiyah tahun 132 Hijriah sampai meninggalnya Khalifah Al-Watsik 232 Hijriah. Periode 2, masa Abbasiyah, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 sampai berdirinya Daulah Bu'ayyah di Baghdad tahun 334. Periode 3, masa Abbasiyah, yaitu dari berdirinya Daulah Bu'ayyah tahun 334 Hijriah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah. Periode 4, masa Abbasiyah, yaitu masuknya kaum Saljuk di Baghdad tahun 447 Hijriah sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Masa kejayaan peradaban Bani Abbasiyah. Pada periode pertama pemerintah Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah memang orang-orang yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Satu, terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa lain yang telah lebih dulu mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. 2. Gerakan penerjemahan. 3. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah adalah ilmu kedokteran, tafsir, hadis, kalam, tasawuf, matematika, dan farmasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersama dengan itu, tingkat saling percaya antara penguasa dan pelaksana pemerintah sudah sangat rendah. 2. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. 3. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. 4. Persaingan antar negara bangsa. 5. Kemerosotan ekonomi. 6. Konflik keagamaan. 7. Perang salib. 8. Serangan bangsa Mongol. Masa akhir kekuasaan Bani Abbasiyah. Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan 656 Hijriah sampai atau 1258 Masehi. Pada bulan September 1257 Masehi, Hulagu Khan melakukan penjarahan terhadap daerah Khurasan dan mengadakan penyerangan di daerah itu. Hulagu Khan memberikan ultimatum kepada khalifah untuk menyerah, namun khalifah tidak mau menyerah dan pada tanggal 17 Januari 1258 Masehi tentara Mongol melakukan penyerangan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.